Karangwuni, 1983. Kabut menggantung rendah di atas tanah merah yang basah. Jalanan tanah berkerikil yang mengular di antara ladang-ladang singkong membawa sebuah mobil jeep tua berwarna hijau lumut merayap pelan menembus desa terpencil di kaki Gunung Lawu. Suara mesin meraung berat, menyatu dengan suara jangkrik dan burung hantu yang bersahut-sahutan, seakan menyambut kedatangan para tamu asing dengan bisikan maut yang tak kasat mata. Di dalam jeep, 5 pemuda tampak gelisah namun antusias. Mereka adalah Bagas, Wira, Joko, Rangga, dan Anton, sahabat lama yang telah menyiapkan petualangan ini sejak berbulan-bulan lalu. Peta tua yang mereka temukan dari lelang barang antik menunjukkan titik yang mencurigakan, tanda silang merah di tengah hutan Karangwuni, tepat di bekas jalur persembunyian pasukan Jepang saat Perang Dunia II. Konon, ada bunker rahasia yang menyimpan batangan emas dan artefak bernilai tinggi. Kalau ini beneran emas Jepang, kita bisa pensiun dini gas, ucap Wira, sang pemimpin kelompok, sambil terkekeh dan menyalakan rokok kretek. Bagas hanya menatap keluar jendela. Ia bukan penakut, tapi sejak melewati gerbang kayu bertuliskan, "Selamat datang di Karangwuni," bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Jalanan makin sempit. Rumah-rumah panggung dari kayu berderet di sisi jalan, berjajar seperti mata-mata diam yang mengawasi setiap langkah mereka. Akhirnya mereka tiba di tujuan, sebuah rumah besar 2 lantai dengan cat putih yang sudah mengelupas, jendela-jendela tinggi, dan halaman penuh ilalang. Inilah, rumah bekas kolonial, sebutan warga untuk bangunan tua itu. Rumah itu ditinggalkan sejak 1965 setelah pemilik Belanda terakhirnya ditemukan tewas di sumur belakang dengan tubuh membiru dan lidah menjulur panjang. Wira membuka gerbang besi berkarat dan tertawa puas. Tempat yang pas buat markas rahasia. Gak ada yang ganggu. Namun belum sempat mereka menurunkan barang, seorang pria tua muncul dari balik semak, mengenakan ikat kepala batik dan sarung kumal. Kulitnya legam, keriputnya seperti peta retakan tanah kering. "Kalian yang sewa rumah ini?" tanyanya dengan suara serak, tajam seperti parang tumpul. "Iya, Pak, saya Wira. Ini teman-teman saya. Kami cuma mau numpang seminggu buat riset," jawab Wira sambil menyodorkan tangan, namun pria tua itu tidak menyambutnya. "Rumah ini kosong bukan karena tak laku, tapi karena tidak boleh diisi." Ucapan itu mengantung di udara. Para pemuda saling berpandangan, lalu tertawa kecil. Rangga berseru, "Lah, makin serem makin asik dong. Bisa uji nyali sekalian." Namun pria tua itu tak tersenyum. Ia hanya menatap Bagas, lama, seperti sedang membaca isi pikirannya. "Aku Mbah Rekso. Jaga mulut dan perilaku kalian di sini. Terutama saat malam Jumat Kliwon. Jangan bikin gaduh. Jangan bikin dosa. Jangan undang yang tak terlihat." Anton menggoda, "Yang tak terlihat. Maksudnya jin." "Hahaha." Mbah Rekso tidak menjawab. Ia meludah ke tanah dan berjalan pergi begitu saja, meninggalkan aroma menyengat dari kemenyan yang menggantung di sabuk kainnya. Langit sore mulai menghitam. Angin mendesir lewat pepohonan bambu di sekitar rumah. Pintu rumah tua berderit ketika dibuka, seperti mengeluh karena telah dibangunkan dari tidur panjang. Di dalam rumah, debu menebal di setiap sudut. Lukisan-lukisan tua yang menggambarkan keluarga Belanda masih tergantung di dinding, menatap tajam ke ruang kosong. Dapur berantakan, tapi masih lengkap. Lantai kayu memekik setiap kali diinjak, seolah mengingatkan bahwa rumah ini tidak sepenuhnya kosong. Bagas menyusuri tangga ke lantai 2. Sebuah kamar besar dengan cermin oval antik menarik perhatiannya. Ia membuka tirai, dan sejenak melihat pantulan dirinya, namun entah mengapa, bayangan di cermin tampak sedikit berbeda, seakan tersenyum tipis saat ia tidak melakukannya. Bagas buru-buru keluar kamar. Di malam pertama, mereka menyalakan lampu minyak dan menggelar tikar. Suasana agak suram, tapi kebersamaan mereka menutupi rasa takut yang mulai merayap diam-diam. Namun, malam itu, ketika angin kencang meniup jendela hingga terbuka sendiri, mereka mulai mendengar suara-suara lirih dari luar rumah. Seperti suara perempuan tertawa kecil, atau mungkin hanya imajinasi karena kelelahan. Joko menutup jendela dan berkata pelan, "Gas, kalau menurutmu peta itu beneran, siapa yang jaga harta itu sampai sekarang?" Bagas hanya menjawab lirih, "Mungkin bukan manusia." Malam kedua di Karangwuni, angin malam menderu dari arah timur, membawa aroma lembab dari hutan bambu yang mengelilingi rumah kolonial. Langit diselimuti awan gelap, menutupi cahaya bulan. Para pemuda mulai beradaptasi dengan rumah tua itu,
meski suara langkah dari loteng dan pintu yang terbuka sendiri masih menjadi teka-teki yang mereka anggap angin atau tikus. Namun, mulai malam itu, sesuatu berubah. Rangga bermimpi basah. Dalam mimpinya, seorang perempuan berambut panjang merayap ke atas tubuhnya, membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak ia pahami. Suara itu terasa lembut, tetapi mengandung dendam purba. Saat ia terbangun, celananya basah, tubuhnya gemetar. Ia mengira itu hanya mimpi erotis biasa. Namun keesokan paginya, Anton mengalami hal yang sama. Ia bahkan mengaku melihat sosok perempuan itu duduk di jendela kamarnya sebelum lenyap dalam kabut. Mereka mulai saling olok-olok, mengira hal itu akibat stres atau terlalu lama tidak bermain perempuan. Tapi Bagas tidak ikut tertawa. Ia menyadari, mereka semua bermimpi tentang perempuan yang sama, berkebaya merah darah, mata hitam pekat, dengan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Bagas menyimpan kecurigaan, terutama ketika ia menemukan bunga kantil segar terselip di bawah bantal Joko. Tak ada seorang pun dari mereka yang membawa bunga. Pada hari ketiga, mereka pergi ke pasar desa untuk mencari logistik dan bertanya soal jalur menuju bunker Jepang. Di tengah keramaian, mereka bertemu seorang perempuan yang membuat waktu seakan berhenti. Ia mengenakan kebaya merah dan kain batik sogan, rambutnya panjang mengilap, dan matanya menatap mereka dengan cara yang membuat dada terasa sesak. Wira, Rangga, dan Anton langsung terpikat. Joko terpaku, sementara Bagas hanya menunduk. Ada hawa aneh yang menusuk dingin saat wanita itu berjalan pelan menghampiri mereka. Tanpa banyak bicara, ia memperkenalkan diri. "Namaku Sekar." Suara lirihnya seperti suling bambu yang ditiup lembut. Ia menawarkan bantuan, katanya, ia tahu jalan menuju situs peninggalan Jepang yang mereka cari. Namun, ia mengajukan satu syarat, mereka harus mengadakan syukuran kecil di rumah tua itu malam Jumat Kliwon nanti. "Bukan syukuran biasa," bisiknya pada Wira. "Rayakan dengan penuh kenikmatan. Biar para leluhur tahu kalian datang bukan untuk mencuri, tapi untuk memberi kehidupan kembali." Wira setuju tanpa pikir panjang. Matanya sudah diliputi hasrat yang tak biasa. Anton bahkan mengajak Sekar minum kopi di warung dan menggoda terang-terangan. Sekar hanya tertawa kecil, dan suara tawanya menggema di kepala mereka hingga malam tiba. Bagas merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba bertanya pada seorang nenek di pasar soal Sekar, tapi ekspresi nenek itu berubah pucat. Dengan tangan gemetar, si nenek hanya menjawab, "Jangan sebut nama itu. Apalagi kalau sudah muncul menjelang Jumat Kliwon." Bagas mencoba mendesak lebih lanjut, tapi si nenek buru-buru pergi. Malam itu, keempat temannya sibuk mempersiapkan pesta, minuman keras dari kota, musik dari radio kaset, dan beberapa obat-obatan ringan yang mereka bawa diam-diam. Mereka membersihkan lantai bawah rumah, menyalakan lampu minyak, dan mengatur ruang tengah layaknya tempat hiburan. Sekar datang tepat pukul 11 malam. Tanpa suara langkah, tanpa ketukan pintu. Ia berdiri di ambang pintu, angin dingin menyertainya. Tubuhnya membungkus aroma melati dan tanah basah. Tatapan matanya membuat Joko menggigil. Namun yang lain sudah terlalu terbius. "Sudah siap bersenang-senang?" tanyanya, sambil melangkah masuk ke rumah. Jumat Kliwon, tengah malam. Rumah kolonial tua itu bersinar remang oleh cahaya lampu minyak dan lilin-lilin kecil yang disusun melingkar di ruang tengah. Aroma tembakau, alkohol, dan dupa menyatu dengan semerbak bunga kantil yang entah sejak kapan memenuhi tiap sudut ruangan. Lantunan gamelan pelan dari kaset tua diputar berulang-ulang, menciptakan suasana ganjil, setengah mistis, setengah menggoda. Sekar duduk di tengah ruangan, bersila di atas tikar rotan tua, tubuhnya hanya dibalut kebaya tipis yang semakin tembus pandang karena peluh dan kelembaban udara. Ia menyajikan minuman sendiri, bukan dari botol yang dibawa para pemuda, tapi dari kendi tanah liat berisi cairan hitam manis yang berbau aneh, seperti darah basi yang dicampur cengkeh. Wira meminum lebih dulu. Rangga dan Anton mengikuti, tertawa lepas seperti sudah kehilangan kontrol diri. Joko awalnya menolak, tapi setelah ditatap lama oleh Sekar, tubuhnya gemetar lalu mengangguk patuh. Bagas, meski ragu, terpaksa menyesap seteguk, lalu pura-pura meneguk sisanya. Dan pesta dimulai. Sekar menari perlahan. Tubuhnya meliuk seperti tak bertulang, matanya tak pernah berkedip, terus menatap ke masing-masing dari mereka. Ia menari bukan seperti manusia, tetapi seperti wayang yang ditarik benang oleh dalang tak kasat mata.
Gerakannya menghipnotis. Lalu satu persatu lelaki itu ditarik dalam dekapan Sekar. Pertama Rangga, lalu Anton. Mereka dibawa ke kamar berbeda di lantai 2, dan dari balik dinding terdengar suara ranjang berguncang, napas berat, dan jeritan tertahan. Tapi yang lain mengira itu suara kenikmatan. Wira mendapat giliran berikutnya, matanya sudah merah karena minuman. Ia memeluk Sekar dan menciumi lehernya, tapi Bagas yang berdiri di sudut ruangan melihat bayangan di dinding tak cocok, tubuh Sekar menindih Wira seperti makhluk bertanduk dan bercakar. Bagas mulai gemetar. Ia berjalan ke kamar mandi, menyibak cermin yang dipenuhi debu. Ketika menatap bayangannya, ia kembali melihat kilatan sosok perempuan, tapi kali ini jelas. Wajah hancur, mata hitam tanpa bola mata, mulut robek dari pipi ke pipi, penuh gigi tajam kecil. Bagas muntah. Cairan hitam keluar dari mulutnya, padahal ia tak meneguk minuman itu sepenuhnya. Ketika ia kembali ke ruang tengah, cuma Joko yang masih duduk di tikar, tubuhnya gemetar, menatap kosong ke arah tangga. "Gas, itu bukan manusia," bisiknya sambil menangis. Tapi sebelum mereka bisa bicara lebih lanjut, Sekar muncul kembali dari tangga atas. Kali ini dengan rambut tergerai menutupi wajah, kebayanya compang camping, dan kedua tangannya berlumuran darah. "Masih ada 2 yang belum," katanya pelan, senyumnya menyeringai lebar sampai pipi. Bagas menarik Joko dan menyeretnya keluar rumah. Tapi saat membuka pintu, apa yang mereka lihat adalah hutan, bukan halaman rumah. Jalan desa lenyap, gerbang hilang, bahkan suara jangkrik pun raib, digantikan suara lirih gamelan dan desahan napas di telinga mereka. Mereka terperangkap. Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu yang aneh. Rumah kolonial yang biasanya sunyi, kini tercium bau busuk menusuk. Mereka melihat pintu terbuka sedikit, dan di dalam, terhampar jejak darah yang mengarah ke sumur tua. Di dalam sumur, warga menemukan 3 tubuh pemuda, telanjang, pucat, dengan wajah yang menghadap ke atas dan mata membelalak. Wira, Rangga, Anton, namun Bagas dan Joko tak ditemukan. Karanguni 2 hari setelah malam Jumat Kliwon. Hujan turun deras sejak pagi. Langit kelabu terus menggantung, seperti menahan sesuatu yang lebih dari sekadar badai. Di balai desa, warga berkerumun. 3 jenazah pemuda kota telah diangkat dari sumur rumah bekas kolonial, tubuh mereka membiru, mata membelalak ke langit, dan satu kesamaan mencolok, alat kelamin mereka menghitam dan membusuk. Pak Lurah hanya berkata pendek, "Ini bukan kematian biasa." Namun 2 orang belum ditemukan, Bagas dan Joko. Warga menduga keduanya melarikan diri karena ketakutan. Tapi Mbah Rekso tahu lebih dari itu. Sementara itu, jauh di dalam hutan belakang rumah kolonial, Bagas terbangun dari pingsan di bawah pohon beringin besar, tubuhnya basah kuyup. Di sampingnya, Joko berjongkok, wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis. "Dia mimpi lagi," kata Joko pelan. Setiap malam sejak kejadian, mereka tidak bisa tidur tanpa dihantui wanita berkebaya merah. Namun kini, dalam mimpi-mimpi mereka, Sekar tak lagi menggoda. Ia mengutuk, menjerit, dan menuntut satu hal. "Kalian belum selesai. Tubuhku masih haus." Joko semakin tidak stabil. Ia mulai bicara sendiri. Kadang menggaruk tubuhnya hingga berdarah. Bagas berusaha menenangkan, menyuruhnya sholat, berzikir, tapi doa-doanya seperti ditelan hutan. Pada malam keempat, Joko menghilang. Bagas menemukannya di sumur yang sama, tubuhnya melayang dalam posisi duduk di udara, digantung tak terlihat tali. Dari mulutnya mengalir darah hitam, dan di dinding sumur tertulis, "Yang terakhir akan kupeluk paling mesra." Bagas jatuh terduduk, tubuhnya menggigil tak terkendali. Ia kini sendirian. Hari berikutnya, Bagas kembali ke rumah kolonial. Entah mengapa, ia merasa ditarik kembali. Rumah itu kini tampak lebih gelap, lebih basah, dan hidup. Dinding-dindingnya berdenyut halus, seperti kulit yang bernafas. Lukisan-lukisan Belanda di dinding kini berubah, semua wajah dalam lukisan menjadi wajah Sekar, tersenyum menatap ke arahnya. Bagas masuk ke kamar tempat Wira terakhir dilihat. Di ranjang, bekas darah mengering membentuk simbol aneh. Ia mendekatkan wajahnya ke cermin oval, dan kali ini, cermin menampakkan seluruh ruangan dari sudut lain, seperti mata seseorang yang mengintip dari balik dunia. Di cermin, Bagas melihat dirinya. Tapi di belakangnya, Sekar berdiri. Ia berbisik, "Kau sudah kuberi waktu, kini saatnya kau kembali padaku." Bagas memecahkan cermin dengan bangku,
lalu lari keluar kamar. Tapi rumah itu tidak lagi punya pintu keluar. Setiap jendela yang dibuka hanya menunjukkan tembok daging berdetak, seperti berada di dalam perut sesuatu yang hidup. Di sisi lain desa, Mbah Rekso bersimpuh di bawah pohon jati tua. Ia menyiapkan sesajen, kepala ayam hitam, kemenyan, dan segenggam tanah dari kuburan kembar Karanguni. Nyi Sekarwangi, kembalilah ke liangmu. Leluhur sudah cukup menanggung. Namun suara yang menjawab bukan milik manusia. Aku tidak dipanggil, aku dibuka. Mereka yang mengundangku lewat nafsu dan dosa. Aku hanya menagih. Angin tiba-tiba berhenti. Semua suara hilang. Daun-daun membatu. Dunia seperti hening sesaat sebelum ledakan besar. Mbah Rekso mendongak, dan matanya membelalak. Di atas pohon, tubuh Joko menggantung terbalik. Matanya mengalirkan darah, dan dari perutnya keluar bunga kantil segar. Sebuah pesan yang jelas. Sekar sudah bebas. Kembali ke rumah kolonial. Bagas duduk di tengah ruangan, tubuhnya lemas, suaranya tak keluar. Ia mendengar langkah pelan menuruni tangga. Langkah perempuan. Sekar muncul dari kegelapan, kebayanya kini berwarna merah darah. Kulitnya pucat, retak seperti porselen tua, dan di matanya, ribuan wajah menangis tertanam, wajah para lelaki yang telah ia bunuh sejak puluhan tahun lalu. Aku dulu dikorbankan, katanya. Diperkosa oleh penjajah, lalu dibunuh agar tidak mencemari garis keturunan. Aku dikubur hidup-hidup bersama janinku di tanah ini. Sekarang, aku menuntut semua dosa lelaki. Dan kau, lelaki terakhir dari 5 pendosa. Bagas merangkak mundur. Ia mencoba membaca doa, tapi suara Sekar menimpali setiap ayat dengan versi kebalikannya. Doa menjadi kutukan. Tiba-tiba, tubuh Bagas seperti lumpuh. Ia hanya bisa menangis ketika Sekar merangkak di dinding seperti cicak, lalu menempel di langit-langit, menatapnya dari atas. Jangan takut, aku akan mencintaimu, sampai darah terakhirmu kering. Dengan jeritan panjang, Sekar melompat ke arah Bagas. Seminggu kemudian, rumah kolonial ditemukan dalam keadaan terbakar sebagian. Tidak ada jasad, hanya cermin oval yang utuh, dan di dalamnya terlihat sesosok laki-laki duduk bersila, menatap keluar. Wajahnya adalah Bagas, tapi matanya hitam pekat. Dan ia tersenyum. Karanguni 3 bulan kemudian, desa kembali sunyi seperti semula. Rumor tentang 5 pemuda kota yang hilang di rumah bekas kolonial mulai menghilang tertelan waktu. Polisi yang datang hanya menemukan jejak terbakar, beberapa tulang yang tidak lengkap, dan sebuah cermin tua yang, anehnya, tidak rusak sama sekali meski sekelilingnya hangus terbakar. Rumah itu ditutup rapat, dipalang kayu, disegel, dan ditaburi doa oleh para tetua. Namun seperti luka lama, Karanguni hanya bisa menutup permukaan, sisa kutukannya tetap mengalir di dalam tanah. Kota Solo tahun 1984. Seorang pria parubaya bernama Pak Sumarno, pemilik penginapan dan penyuka barang antik, membeli cermin tua dari pedagang loak yang mendapatkannya dari bekas kebakaran desa. Cermin oval itu kini dipasang di ruang tamunya, dipoles dan dibersihkan. Benda ini punya aura, cantik, klasik. Namun beberapa minggu kemudian, anak gadisnya mengaku melihat wajah lain di cermin saat malam hari. Wajah seorang pemuda dengan mata hitam pekat, duduk bersila, tersenyum lebar. Anak gadis itu ketakutan, tapi Sumarno tak percaya. Sampai suatu malam, ia sendiri melihatnya. Wajah Bagas. Namun kini Bagas tampak berbeda. Ia mengenakan kain putih, duduk di dalam cermin seperti berada dalam ruangan lain. Di belakangnya, Sekar berdiri, tangannya memeluk pundak Bagas. Tapi wajah Sekar tak bisa dilihat, karena setiap kali kita mencoba menatap wajahnya, cermin akan berkabut dari dalam. Beberapa waktu kemudian, muncul kabar. Penginapan milik Pak Sumarno terbakar. 5 tamu laki-laki yang menginap tewas tanpa luka luar. Pemilik dan anak gadisnya menghilang. Di lokasi ditemukan cermin tua utuh, memantulkan ruangan yang berbeda dari kenyataan. Pemerintah setempat menghapus lokasi dari peta. Desa Karanguni resmi dianggap ditutup sementara karena longsor. Namun penduduk sekitar tahu, selama cermin itu masih utuh, Sekar masih hidup. Dan Bagas kini menjadi penjaga baru. Ia bukan korban, ia adalah bagian dari kutukan itu. Lelaki terakhir yang menyerah bukan karena kalah, tapi karena jatuh cinta pada iblis.